hujan. Apa kalian pernah melihat pawang hujan beraksi? Atau mendengar bagaimana mereka melakukan banyak cara untuk menghalau awan hitam? Kabarnya, bahkan ada yang tidak boleh mandi atau harus melemparkan celana dalam ke atas genting supaya hujan tidak turun. Bawang merah dan cabai bisa jadi perantara kalau ditusukkan ke tusuk sate dan ditancapkan ke tanah atau media lain. Tapi itu artinya melawan Gusti Allah. Wak Jamil di kampungku paling keras teriak urusan begitu. Katanya itu sama saja dengan tidak menerima apa-apa yang sudah diatur Tuhan. Tidak tahu diri. Kupikir sangat sensitif jika sudah bawa-bawa persoalan ini. Apalagi kalau aku tulis ini di medsos. Oh, dijamin deh jempol netizen lebih gesit daripada kecepatan kuda. Aku yakin soal pawang hujan ini pun jadi viral gara-gara netizen. Andai semua netizen memiliki akses terbatas untuk memberikan komentar, tentu tidak akan seheboh ini. Aku ingat sesuatu. Bukan soal menghentikan hujan, tapi sebaliknya. Suatu hari di perkampungan nenekku, kemarau betah sekali menyambangi. Penduduk desa sudah mulai gelisah dengan cuaca panas. Persediaan makanan yang semakin menipis dan sawah ladang kekeringan. Nenek bilang, biasanya ada upacara jika keadaan terus menggelisahkan seperti itu. Penduduk di sana mayoritas petani. Mereka menggantungkan penghasilannya dari hasil tani. Kau bisa bayangkan bukan? Apa jadinya jika panen melulu gagal sementara kebutuhan hidup terus mendesak? Sejak dulu, upacara ritual selalu menghadirkan cincong. Harus ada boneka itu yang jadi perantara untuk memanggil hujan. Itu dimulai oleh Rantasi, leluhur di desa ini. Rantasi yang gagal mengajak masyarakat untuk mencari mata air. Akhirnya menemukan cara lain agar masyarakat mau berkumpul dan melakukan ritual sesuai petunjuk yang didapatnya. Lewat tirakat, tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Dalam petunjuk itu, masyarakat harus melakukan ritual dengan media cincong. Ya, aku ingat lagi. Suatu kali aku pernah melihat upacara itu saat umurku masih kecil. Waktu itu aku tidak terlalu mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Yang ku tahu, bagi anak-anak seumurku, cincong itu tampak menyeramkan. Aku sempat dikejar boneka itu. Ya, asal kau tahu, boneka itu akan mengejar orang-orang yang tidak percaya saat menyaksikan upacara itu. Cincong, cincong, bilguna bilembayu, syalalala lenggut, lenggute anggedani, ayah penganten anyar, ayah penganten anyar. Begitulah sepotong lagu cincong yang dinyanyikan sinden. Musik yang didengar saat ritual pun menarik. Ada perasaan lain, seperti berada di dunia yang berbeda. Sementara itu, Ibu Nawita yang jadi pundu berada di tengah halaman. Tanpa olehku, ia memasuki ritual itu berlangsung. Di atas tikar sudah tergelar sesajen, periukan lengkap dengan kemenyan, telur asin, tumpeng kecil, cerutu, dan macam-macam lagi yang aku tak bisa
bisa ingat semua. Begini kira-kira gerakan Ibu Nawita itu. Berjalan di antara anak taraje. Selah antara anak taraje ini ukurannya memang cukup untuk satu langkah kaki. Ibu Nawita terus berjalan, diikuti oleh dua orang lain, beriringan dari ujung awal sebelah sini sampai ujung akhir di sebelah sana. Mereka berjalan bolak-balik selama 3 kali. Ibu Nawita menghadapkan boneka cincawangnya ke arah cermin yang dipegang asistennya. Cincawang juga harus disisir biar rapi rambutnya. Lihat, sabuk ini dipegangnya oleh asistennya dari sisi kiri dan kanan. Bidadari lagi teka, bidadari lagi teka, bidadari lagi teka, bidadari lagi teka. Jaru jaranting kami junjang kami loko, paculo culo temu bumreng mandaliko. Jaru jaranting kami junjang kami loko, paculo culo temu bumreng mandaliko. Jaru jaranting kami junjang kami loko, paculo culo temu bumreng mandaliko. Lagu selesai dikumandangkan sinden. Cincawang mulai bergerak-gerak. Semakin lama, semakin tidak beraturan. Bayangkan, aku yang awalnya menghikmati pukulan kayu di pokok dan nyanyian sinden, jadi keheranan. Konon katanya, saat itu roh leluhur sedang memasuki boneka cincawang. Aku tidak percaya. Bagaimana caranya bisa masuk begitu? Waktu itu aku berbisik pada kakakku. Kakak, upacara ini aneh dan tidak masuk akal. Lalu aku iseng komat kamit. Cincawang, cincawang, bulu canting awak bubu. Cincawang, cincawang, kepala canting badan bubu. Tiba-tiba boneka itu mengejarku. Lihat dia menyeringai. Matanya seperti hidup. Ya Tuhan, kupikir cincawang tidak akan bereaksi seperti itu. Nenek, tolong kakak, tolong aku. Aku seperti bisa mendengar boneka itu berbicara. Shh, kamu bocah, berani-beraninya mengolok-olok aku. Aku merapatkan badan pada kakakku di dekatku sambil komat kamit agar tidak dikejar-kejar cincawang. Nenek, tolong. Nenek yang sedang berada di teras dekat halaman mendekati. Kamu bicara apa tadi? Tidak boleh begitu. Percaya. Kamu harus percaya. Kamu juga tidak boleh mengolok-olok cincawang. Tapi nenek, tolonglah usir boneka itu. Jauhkan dia dariku, Nek. Ampun, Nek, ampun. Iya, aku percaya. Maaf, cincawang, maaf. Ibu Nawita dan seorang asistennya memakan lagi boneka itu. Kepala cincawang dari batok kelapa itu dilukis dengan riasan. Diberi baju warna kuning. Dipasangkan sabuk di badannya yang terbuat dari bambu. Dan lehernya berhiasan kalung Kamboja. Ritual diakhiri dengan saweran bunga Kamboja yang dicampur dengan air. Dan diciprat-cipratkan ke arah penonton. Hujan! 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 Untung saat itu aku segera ditolong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika boneka itu terus mengejarku. Sejak saat itu, aku kapok mengolok-olok sesuatu yang sudah menjadi adat atau hal-hal yang tidak masuk akal.
penuh pada Tuhan. Namun bagaimanapun, ada makhluk lain, ada dunia lain yang tak bisa kita lihat dengan kasat mata. Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Ada ritual-ritual yang masih dilakukan oleh masyarakat kita. Semakin hari, semakin jarang pula orang melakukannya. Dengan alasan zaman sudah modern. Nah, kita kembali bahas perempuan dalam TV ini saja. Kalian lihat bokor itu? Singing bowl itu bisa dipakai untuk meditasi. Beberapa orang menggunakannya untuk terapi pengobatan. Aku pernah ikut meditasi itu. Frekuensi di tubuh kita diselaraskan, kata guruku. Mungkin itu pula yang dilakukan perempuan dalam TV ini. Dia bukan memanggil hujan seperti Ibu Nawita dengan boneka cincowongnya. Dia mengendalikan hujan, dia meminta hujan berhenti. Lihat itu, ada pembola menirukan gerakan pawang hujan. Berita viral ini. Aku ingatkan, kau boleh percaya atau tidak, cuaca memang bisa diprediksi. Mungkin pawang hujan mempunyai keahlian khusus yang kita tidak ketahui. Mungkin saja keahliannya itu diturunkan. Kabarnya Ibu Nawita di rumah nenek juga keturunan dari Rantasi. Perempuan yang keras kepala mengajak penduduk desa untuk mencari mata air. Perempuan yang prihatin dengan kemarau panjang yang melanda desa. Sampai menggelar upacara ritual dengan boneka cincowong. Ada satu rahasia yang baru ku ketahui beberapa hari yang lalu. Sebelum nenekku meninggal, ternyata nenek juga keturunan dari Rantasi. Dan menjadi punduh pernah dilakukannya sebelum dilanjutkan Ibu Nawita yang dirasa lebih kuat kebatinannya. Menurut bisikan batin yang diperoleh nenek,